بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi pemirsa dengan saya Ali Rahmanuk. Hari ini saya di jurusan Sosiologi Agama sedang berjumpa dengan ketua jurusan Bapak Yusuf Laiso. Allah, kita doakan beliau semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan karena beliau ini punya kontribusi besar terhadap perkembangan jurusan Sosiologi Agama dan mahasiswa banyak yang senang terhadap beliau. Tapi hari ini kita akan bahas satu tema ya, terkait informasi yang viral ya mengenai Rocky Gerung, insya Allah. Iya. Sebelumnya sebenarnya kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, kabarnya baik ya. Dan memang di pagi ini beliau cerah karena hari Jumat barangkali. Alhamdulillah. Nah, melihat fenomena Rocky Gerung saat di media sosial itu sangat berkembang informasi, khususnya katanya menurut Rocky Gerung presiden kita Indonesia itu tidak memahami Pancasila. Nah, ini dianggap sebagai kata-kata penghinaan terhadap presiden. Nah, melihat dan mengamati persoalan ini sebenarnya seperti apa? Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa Rocky Gerung itu kan tokoh kontroversial ya. Dia tokoh kontroversial. Di samping dia sebagai ahli filsafat, dia juga adalah pengamat ya, pengamat politik. Di sisi yang lain juga adalah akademisi. Dalam kaitannya dengan pernyataan-pernyataan beliau terkait dengan banyak asumsi atau banyak pendapat bahwa pernyataan beliau itu adalah penghinaan terhadap presiden. Memang bahwa apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung tentang penghinaan terhadap presiden dari sisi etika memang bahasa-bahasa yang ya, kurang pas ya. Kenapa saya katakan kurang pas? Karena kita harus ketahui bahwa Jokowi itu adalah sebagai seorang presiden yang diangkat melalui semua proses pemilu yang menghabiskan anggaran negara yang begitu banyak. Kemudian itu berarti bahwa pernyataan-pernyataan Rocky Gerung yang menurut asumsi atau pendapat banyak orang bahwa itu adalah penghinaan terhadap presiden, itu menunjukkan bahwa ketika penghinaan terhadap presiden maka itu juga termasuk penghinaan terhadap negara. Ketika penghinaan terhadap negara maka itu juga termasuk penghinaan terhadap seluruh rakyat, ya, seluruh rakyat Indonesia, karena presiden itu diangkat oleh rakyat dan nanti sekali kelak juga akan diberhentikan oleh rakyat. Ya, saya kira itu. Oke. Berkaitan dengan kritik Rocky Gerung, apakah kritik ini boleh dilakukan atau tidak? Ya, menurut pendapat banyak pengamat, ya, pendapat yang berbeda-beda, ada yang mengatakan bahwa itu hanya adalah sebuah kritik, artinya bahwa itu merupakan hak, ya, hak daripada seorang Rocky Gerung sebagai warga negara untuk mengkritik presiden. Di sisi yang lain, ada juga punya pendapat bahwa semestinya Rocky Gerung boleh kritik, tapi kritik dengan menggunakan bahasa-bahasa yang santun.
tidak boleh menggunakan bahasa bajingan, ya kan, dan istilah-istilah lain yang mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai etika. Kaitan dengan apakah boleh bisa dikritik atau tidak, saya kira presiden juga bisa dikritik, ya, sepanjang kritik kita itu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika ketimuran, ya. Itu saya kira. Jadi kita bebas mengkritiknya, tapi tetap dalam posisi melihat etika-etika kita dalam mengkritik. Memang seringkali kita mendengarkan ada istilah-istilah yang disampaikan oleh Rocky Gerung mengenai oknum-oknum yang dianggap mungkin belum sesuai, apalagi dia sebagai pejabat pemerintahan. Ada kata-kata misalnya dungu, ya, kemudian tidak memiliki akal sehat barangkali. Lalu sekarang yang populer, ya, Presiden Joko Widodo dikatakan tidak memahami Pancasila, dan itu dianggap sebagai kelompok-kelompok yang kemudian membela Presiden. Mereka mengatakan itu adalah penghinaan terhadap Presiden. Apakah hal ini sebenarnya tidak boleh dilakukan atau gimana? Ya. Rocky Gerung ini kan dalam mengeluarkan pernyataan, pikiran, pendapat kan banyak menggunakan bahasa-bahasa filsafat, ya. Sehingga kadang-kadang bahasa filsafat ini kan sulit ditangkap oleh masyarakat yang lapisan terbawah. Masyarakat yang lapisan terbawah bisa saja sulit ditangkap oleh masyarakat yang lapisan atas, ya. Lalu kemudian kaitan dengan pernyataan Rocky Gerung bahwa Presiden tidak memahami Pancasila, ya. Kalau seandainya Presiden tidak memahami Pancasila, kan tidak mungkin mencalonkan diri sebagai seorang presiden, ya. Kalau Presiden tidak memahami Pancasila, kan tidak mungkin bisa dipilih oleh masyarakat. Salah satu persyaratan untuk menjadi presiden itu kan punya integritas terhadap apa yang disebut dengan Pancasila itu, ya. Terhadap harus memahami nilai-nilai Pancasila itu, ya. Jadi kalau pernyataan Rocky Gerung seperti itu, di satu sisi bisa saja itu Rocky Gerung menggunakan bahasa-bahasa filsafat yang harus kita tangkap dengan baik, atau bisa saja bahasa filsafat yang digunakan oleh Rocky Gerung itu, ya, tidak mampu dipahami oleh masyarakat. Sedangkan di sisi yang lain, saya kira itu terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan pernyataan Rocky Gerung bahwa Presiden tidak memahami Pancasila, ya. Saya mengerti sangat sungguh, saya pahami sangat sungguh. Saya kira Presiden, siapapun Presiden, kalau tidak memahami Pancasila tidak mungkin mencalonkan diri menjadi seorang presiden. Mungkin satu pertanyaan lagi, misalnya ini terakhir, ya. Pertanyaan yang keempat kayaknya. Dalam posisi ini kira-kira Rocky Gerung bersalah ketika melakukan kritik dengan mengucapkan kalimat bahwa Presiden tidak memahami Pancasila? Nah, ini kan masih terjadi perbedaan pendapat, ya, di kalangan para ahli hukum, di kalangan para politisi, di kalangan masyarakat, ya. Apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung itu, di satu sisi ada yang mengatakan kan itu kan bukan kritik
kritik pribadi kritik sebagai seorang pribadi, kritik terhadap Jokowi ini pribadi kan. Nah, tapi di sisi yang lain ada yang mengatakan bahwa itu kan kritik presiden, ya. Jadi kritik terhadap seorang kepala negara itu kan hak, ya, hak daripada Rocky Gerung sebagai seorang warga negara, ya, sebagai seorang warga negara. Nah, perbedaan seperti ini kalau sudah dibawa ke ranah hukum, kan kita tidak bisa menjustifikasi bahwa itu Rocky Gerung salah atau tidak. Tapi nanti keputusan pengadilan lah yang menentukan bahwa itu Rocky Gerung itu salah atau tidak, ya kan, salah atau tidak. Itu saja. Ya, tadi ada 4 pertanyaan. Jadi kesimpulan yang saya tangkap dari penjelasan Pak Yusuf, insyaallah, artinya kita boleh mengkritik pemerintah. Apakah presiden, mungkin pejabat-pejabat pemerintah, ketika kinerja mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi perlu dilihat etika kita sebagai pengkritik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah publik. Itu pertama. Yang kedua, terkait kritik Rocky Gerung, apakah ini dinilai sebagai satu kesalahan, ya, kita menyimpulkan sebagai satu kesalahan dan itu tidak boleh dilakukan. Kita tidak bisa memutuskan karena kita bukan bukan pelaku untuk dalam hal ini memutuskan hukum. Gitu. Bukan orang pengadilan, kita hanya mengamati bahwa perilaku kritik itu memang perlu ada etika yang harus diperhatikan. Nah, ini barangkali menjadi pelajaran bagi kita ketika kita mau melontarkan kritik-kritik terhadap pemerintah, masukan-masukan, ya perlu dilihat dan perlu dikaji lebih jauh apakah kritik itu bisa membangun untuk perkembangan negara atau justru menimbulkan kegaduhan sehingga memunculkan istilahnya image buruk terhadap negara kita sendiri. Salah. Mungkin begitu, saya berterima kasih kepada Ustaz sudah berkenan mengisi kajian pada hari ini mengenai informasi tentang Rocky Gerung yang sedang marak sekarang ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi baik juga untuk pemirsa, sehingga kita tidak salah dan tidak digabah dalam mengambil sikap. Ya. Demikian saya mundur diri dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.